Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tadi tentang bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu pasti akan diuji oleh Allah. Allah memberikan ujian tentu juga dengan solusinya. Ya, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji olehnya. Jadi ujian maknanya bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, ibu-ibu. Tapi justru itu adalah tanda cintanya Allah. Love language-nya Allah. Dan semua dari kita pasti diuji. Tapi setiap ujian ya itu juga ada masa berlakunya. Ada masa kadaluarsanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin. Setiap ujian tuh pasti akan selesai. Tidak ada ujian yang tidak selesai, itu enggak ada. Dan ujian itu udah custom spesifik nih. Ibu dapat ujiannya anak misalkan. Ibu dapat ujiannya suami misalkan. Ibu dapat ujiannya nih agak sabar mungkin di mertua mungkin. Ada lagi yang di kesehatan, keuangan, semuanya ada ujiannya. Dan bukan hanya ibu-ibu yang di depan yang berbicara ini pun ada ujiannya. Semuanya ada. Zaman dahulu pun ujiannya juga ada semuanya. Ada yang diuji oleh anak. Nabi Nuh diuji oleh anaknya. Ada yang diuji oleh istrinya. Nabi Lut, Nabi Ayub diuji oleh istrinya. Ada yang diuji oleh suaminya. Siapa? Siti Asyah. Siapa nama suaminya ibu? Fir'aun. Jadi kalau diuji, ingat ini adalah tanda cintanya Allah. Tapi Allah juga ngasih solusinya. Bukan hanya ngasih ujian doang, enggak. Solusinya Allah kasih juga. Dan di beberapa ayat Quran solusi itu ada. Dan salah satu solusi terbaik ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah adalah salat. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada lagi di ayat 153-nya Bu, mirip. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bayangkan. Redaksinya kurang lebih sama di dua ayat yang berbeda. Maknanya ini betul-betul solusinya. Apa yang pertama tadi? Sabar. Yang kedua, salat. Apa itu sabar? Sabar adalah menerima semua ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, idza asabaka syai' fala taqul law. Enggak boleh kalau ibu dapat ujian nih ngomong, coba saya enggak datang ke sana, saya enggak akan kena nih. Coba saya enggak ngelakuin ini, saya enggak bakal kena ujian ini, enggak boleh. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Yang pertama sabar. Yang kedua apa? Salat. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bayangkan, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kepada umatnya yang memanggil langsung Nabi SAW hingga ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, hanya sholat. Dari yang awal 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Ibu-ibu bayangin 5 waktu. Nggak lama. Berapa lama sekali sholat ibu-ibu? 5 menit mungkin? 7 menit? 10 menit? Iya. Lamaan mana sama dandan? Coba. Dandan. Berapa lama ibu kalau dandan? Sejam. Masya Allah. Bayangin, sholat hanya 5 menit. Dandan 1. Jadi ayo sholat. Karena sholat inilah yang akan menyelamatkan ibu-ibu. Bukan dandan. Hanya orang-orang, kata Nabi ya, orang-orang yang rutin melaksanakan sholat seperti dia membersihkan dosa-dosanya.
Apa pendapat ibu-ibu kalau ada orang mandi 5 kali dalam sehari? Bersih nggak Bu? Bersih. Itulah kalau kita melaksanakan sholat. Dan ketika ibu meninggalkan Allah, Allah pun akan meninggalkan ibu. Ketika ibu memperbaiki sholat ibu, Allah akan memperbaiki hidup ibu. Ya. Dan ketika sholat ada satu waktu yang sangat mustajab, yaitu ketika bersujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah. Kata Nabi SAW, jarak terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Minta sama Allah Bu. Allah bilang ud'uni astajib lakum. Allah kabulin semua doa ibu. Pasti dikabulin. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang harus nunggu. Yang penting jangan pernah lalai dalam berdoa. Apa itu lalai maksudnya? Ketika ibu sudah berdoa, lalu tidak atau belum dikabulkan oleh Allah, ibu bilang protes, ya Allah kayaknya doa saya gak dikabulin. Nah di momen itu doa ibu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika ibu